Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bersama-sama dapat melaksanakan salah satu kewajibannya, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa selalu kita haturkan, kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan apa-apa yang diajarkannya. Seperti mana biasanya sebelum memulai sholat Jumat kita pada siang hari ini, kami dari pengurus DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan menyampaikan beberapa maklumat terkait pelaksanaan sholat Jumat yang pada hari ini tanggal 21 Juni 2024 atau bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Pengumuman pertama, infak Jumat pekan lalu tanggal 14 Juni 2024, alhamdulillah telah terkumpul dana sebesar 8.800.000 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh jamaah yang telah meninfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah catat menjadi amal soleh buat kita semuanya. Alhamdulillah, untuk khotib dan imam pada Jumat kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Munir Fuadi MA, dan dibantu muadzin Bapak Muhammad Rifki Musodik. Sebelum khotib naik mimbar, kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk dapat merapatkan soft-softnya yang masih kosong. Untuk jamaah yang masih berada di luar, untuk bisa segera menuju ke dalam masjid. Dan kami himbau kepada seluruh jamaah yang menggunakan alat-alat komunikasi, mohon untuk dapat menonaktifkan atau mengatur sehingga tidak ada gangguan terkait pelaksanaan sholat Jumat kita pada siang hari ini. Pengumuman lain-lain insya Allah di pekan depan di tanggal 29 Juni 2024 DKM Dewan Masjid dan Rumah Zakat mengadakan hitanan massal ya, yang akan diselenggarakan serempak di tiap-tiap plan, di plan 1, 2, 3 dan Karawang. Dan nanti undangan bagi yang mereversikan anak-anak yang ada di hitan akan diinformasikan menyusul. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan alal ibadi ajma'in fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala serta menjadikan takwa sebagai bekal kita hidup di dunia.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah seseorang yang membunuh 99 orang, lalu dilengkapi sampai 100 orang, kemudian dia ingin bertaubat. Bertanyalah dia kepada seorang alim, apakah masih ada pintu taubat? Seorang alim mengatakan iya. Apa nasihat beliau? Dia mengatakan, intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budullaha ma'ahum wa la tarji' ila ardik fa innaha ardusu. Pergilah engkau ke daerah di situ, disebutkan nama daerahnya, karena di sana ada orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah bersama mereka dan jangan kembali ke daerahmu, karena daerahmu itu daerah yang buruk. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kita memilih pergaulan, di mana yang namanya manusia itu sangat mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Berteman dengan orang baik, maka dia akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau berteman dengan orang-orang yang tidak baik, dia pun akan menjadi tidak baik. Dalam hadis ini disebutkan orang yang akan bertaubat, dia harus meninggalkan lingkungan sebelumnya di mana tempat dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus hijrah, pindah ke lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, yang akan membantu dia untuk betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan juga jangan kembali ke daerah sebelumnya, karena di sana daerah yang tidak baik. Betapa banyak orang atau berapa banyak orang yang sudah bertobat, tapi ketika dia masih tetap berada di lingkungan yang tidak baik, maka tak lama dia kembali lagi. Seorang pemabuk misalkan, dia tobat dari khamar, tapi kalau masih tetap bersama teman-temannya yang masih suka minum, dia tidak lama akan kembali menjadi pemabuk lagi. Orang yang bertobat dari judi, tapi kalau dia tetap bersama dengan teman-temannya yang masih juga berjudi, maka tak lama dia akan kembali lagi. Jadi penting sekali kita untuk memilih dan memilah di mana kita menempatkan diri. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang takwa. La tusahib illa mu'minan, jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Karena orang-orang mukmin, orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat akan mengajak dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa diajak pun seseorang, kalau dia senantiasa selalu melihat orang yang sholat, dia akan tertarik untuk sholat. Selalu melihat orang yang baca Quran, dia juga akan terbawa ingin membaca Al-Quran. Tapi sebaliknya, manakala yang dia lihat adalah orang-orang yang suka berbuat maksiat, mungkin sekali dua kali dia bisa menahan diri, sehari dua hari dia tidak terpengaruh, tapi dengan berjalannya waktu dia akan terbawa ke dalam lingkungan di mana dia berada. Wala yakul ta'amaka illa taqi, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Tapi jangan disalahpahami, bukan berarti kita tidak boleh memberi makan kepada orang yang tidak takwa. Bukan demikian, apalagi dia tamu. Kita diperintah untuk menghormati tamu. Siapapun tamu yang datang wajib kita hormati, ya, wajib kita juga berbuat baik, termasuk menyuguhi makanan maupun minuman. Tapi di sini maksudnya orang yang makan makananmu, artinya orang yang senantiasa bersama dengan Anda. Orang yang menjadi teman Anda makan, teman Anda minum, teman Anda duduk, teman Anda sehari-hari. Pilihlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
pergaulan, bukan hanya mempengaruhi sikap, perilaku dan akhlak seseorang, tapi juga mempengaruhi pandangan dan penilaian orang terhadap diri Anda. Orang yang berteman dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang takwa, maka dia akan dipandang dan dinilai si fulan itu orang baik. Tapi kalau dia berteman dengan orang-orang jahat, maka orang lain pun juga akan menilai bahwa si fulan ini tidak baik. Seorang penyair mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau Anda ingin tahu seseorang, lihatlah temannya, karena teman itu selalu mengikut kepada temannya. Rasulullah SAW membuat perumpamaan ya, bagi teman dekat. Mathalul jalisis salih wal jalisis su kamathali hamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan al-jalisus salih, al-jalis artinya teman duduk, maksudnya teman akrab, teman dekat. Perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk. Perumpamaannya seperti hamilul miski, teman baik seperti orang yang membawa minyak wangi, dan teman yang buruk seperti orang nafikhul kir, pandai besi. Terus kata Nabi, fahamilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Anda duduk dengan penjual minyak wangi ya, maka bisa jadi dia memberi hadiah ya, memberimu minyak wangi tersebut, atau Anda membeli minyak wangi dari dia, atau minimal Anda mencium bau yang wangi. Tapi kalau Anda duduk bersama nafikhul kir, orang pandai besi yang biasanya dibakar dulu besinya supaya bisa dibikin, kata Nabi, imma an yuhriqa thiyabak, boleh jadi dia membakar pakaianmu, wa imma an tajida minhu rihan khabisa, atau setidaknya Anda akan mencium bau yang tidak sedap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak jarang orang yang tidak melakukan kejahatan lalu diciduk oleh aparat karena hanya sekedar dia berteman dengan orang yang melakukan kejahatan. Bahkan kadang-kadang pelaku kejahatannya lolos, temannya yang tidak ikut berbuat, dia yang terciduk. Itulah pentingnya kita untuk memilih dan memilah teman. Jangan sampai kita salah pilih teman, salah pilih lingkungan, salah pilih sahabat, karena akibatnya akan mengenai pada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pergaulan terutama di zaman sekarang bukan hanya ada di dunia nyata, tapi pergaulan juga termasuk di dunia maya, terutama dengan banyaknya jejaring sosial, media-media sosial, di mana di situ ada pertemanan, ada persahabatan. Ini juga perlu mendapatkan perhatian, terutama adanya grup-grup media sosial, entah Facebook, entah WhatsApp dan sebagainya. Itu seseorang akan berteman dengan orang-orang lain di dunia maya, walaupun di dunia nyata dia jauh. Ini tidak kalah pengaruhnya dari pertemanan di dunia nyata. Kalau Anda berada di grup orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang takwa, maka pembicaraan yang ada di situ adalah pembicaraan tentang hal-hal yang baik, tentang amal saleh, bagaimana kita beribadah, ada nasihat-nasihat, konten-konten yang bermanfaat. Tapi kalau ada di grup-grup ya orang-orang yang tidak baik, maka pembicaraan yang ada di situ ya tentu pembicaraan yang tidak baik. Ada konten-konten yang tidak baik, entah berupa tulisan atau foto atau video, yang ini sangat mempengaruhi seseorang dalam kesehariannya. Maka pandai-pandailah memilih teman, memilih sahabat, termasuk juga bermedia sosial. Kalau misalkan ada di grup yang tidak baik, atau kadang-kadang ada orang yang memasukkan Anda ke grup-grup yang tidak baik, keluar secepatnya, karena pengaruh
di media sosial itu sangat kuat, bahkan bisa jadi lebih kuat dari pengaruh di dunia nyata. Bahkan hal-hal yang terkait dengan kejahatan, misalnya ketika ada orang yang dinyatakan sebagai daftar orang yang dicari, itu juga akan dicari dari media sosialnya, dicari siapa temannya. Kemudian termasuk juga nomor-nomor yang Anda yang tercatat di dalam HP Anda, pilihlah atau simpanlah nomor orang-orang yang baik-baik saja. Kalaupun misalnya ada orang yang tidak baik, kenal misalnya atau kemana, sebaiknya jangan disimpan nomornya, agar tidak ada komunikasi dan hubungan dengan orang yang tidak baik. Termasuk juga kalau misalkan orang tersebut ada sangkut pautnya dengan tindakan kejahatan, Anda tidak akan terbawa-bawa. Maka jamaah rahimakumullah, pandai-pandailah kita bersahabat, pandai-pandailah kita menempatkan dan memposisikan diri baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Bertemanlah dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang takwa. Jauhi orang-orang yang tidak baik. Niscaya insya Allah kita akan juga menjadi baik. Kemudian marilah kita juga senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan kekuatan iman, menjadikan kita orang-orang baik, dimudahkan berteman dengan orang-orang baik dan dihindarkan dari orang-orang yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita semuanya, sehingga kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga demikian kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah hidupnya di dunia bahagia dan di akhirat nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwani wa khullani wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa istanna bi sunanih wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbakum wa tubu ilaih. Thumma sallu wa sallimu ala nabiyil muhdah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad amarakumullah bidzalika idh qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ansur islam muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin a'daka a'din. Allahumma wafiq wali amrina lima tuhibbu wa tarda wa khudh bi nasiyatihi lil birri wa taqwa warzuqhum al bitanata salihah ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa lam na'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر